Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi dengan saya, Nur Fadila Aulia Lutfi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai norma dalam kehidupan. Simak video selanjutnya ya. Setiap masyarakat di berbagai daerah memiliki nilai-nilai luhur yang telah dianut sejak zaman dahulu kala. Nilai-nilai ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk norma yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Eits, ngomong-ngomong, apa sebenarnya norma itu? Apakah kalian tahu apa itu norma? Hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan. Tapi sebelum berlanjut, sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata norma? Jadi gini, kadang-kadang aturan memang terasa seperti membuat kita kurang bebas. Misalnya, saat kita sedang naik kendaraan bermotor dan melanggar lampu merah, apa yang akan terjadi? Ya betul, kita bisa kena tilang atau ditegur polisi. Nah gini, ketika kita terlambat berangkat sekolah, pasti kita terkena hukuman oleh bapak ibu guru. Satu lagi, ketika kita pulang bermain terlalu sore, pasti kita akan dimarahi orang tua, bukan? Nah, dari hal ini, coba bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan ini jika tidak ada norma dan aturan dalam masyarakat. Tanpa aturan, mungkin banyak orang yang bertindak semaunya saja tanpa rasa tanggung jawab. Anak-anak bermain tanpa batas, tak lagi mengenal nasihat orang tua. Para koruptor bisa lolos tanpa hukuman. Bahkan, kita bisa bebas membunuh orang yang kita benci. Nah, mari kita belajar norma. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbudi luhur dan sangat menjunjung tinggi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologis, kata norma berasal dari bahasa Belanda, norm yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara dalam bahasa Latin, istilah yang serupa adalah mos, yang berarti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Dengan demikian, norma adalah kaidah hidup yang menjadi tuntunan dalam bertingkah laku bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sifat-sifat norma. Yang pertama, norma itu bersifat perintah. Artinya, norma memberikan arahan atau anjuran kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu tindakan yang dianggap baik dan benar. Yang kedua, bersifat larangan. Norma melarang atau mencegah tindakan yang dianggap tidak baik atau merugikan masyarakat. Yang ketiga, bersifat memaksa. Norma memiliki kekuatan untuk menekan individu agar patuh, meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan pribadi. Yang keempat, bersifat mengikat. Norma harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat karena berlaku secara umum dan kolektif. Yang kelima, bersifat mengatur. Norma berfungsi untuk menata tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keharmonisan sosial. Ciri-ciri norma. 1. Umumnya tidak tertulis. 2. Terbentuk secara alamiah. 3. Hasil dari kesepakatan masyarakat. 4. Berlaku bagi seluruh masyarakat. 5. Dapat berubah seiring perkembangan zaman. 6. Memiliki sanksi sosial. Fungsi norma. Sebenarnya untuk apa sih norma itu dibuat? Nah, 1.
menciptakan ketertiban sosial. 2. Menjaga nilai-nilai masyarakat. 3. Mengontrol perilaku sosial. 4. Memberikan pedoman dalam berperilaku. 5. Membangun solidaritas sosial. 6. Menjamin keadilan sosial. Akan kita bahas mengenai macam-macam norma. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan antar sesama manusia berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Beberapa ciri norma agama antara lain: 1. Bersifat mutlak dan universal. 2. Kebenarannya diyakini berasal dari Tuhan. 3. Pelanggaran dianggap sebagai dosa. 4. Sanksi berupa hukuman di akhirat. Contoh dari norma agama adalah kewajiban beribadah, larangan berbuat jahat, serta anjuran untuk berbuat baik kepada sesama. Kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Norma ini berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Ciri-ciri norma kesusilaan meliputi: 1. Bersifat universal namun penerapannya dapat berbeda. 2. Bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia. 3. Pelanggaran menimbulkan rasa bersalah pada diri sendiri. 4. Sanksi berupa penyesalan dan rasa malu. Contoh dari norma kesusilaan adalah larangan berbohong, kewajiban menolong orang yang kesusahan, serta anjuran untuk bersikap jujur dan norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berkaitan dengan cara berperilaku yang dianggap sopan dan pantas dalam pergaulan sosial. Norma ini dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Karakteristik norma kesopanan antara lain: 1. Bersifat relatif dan dapat berbeda antar budaya. 2. Bertujuan menciptakan keharmonisan dalam interaksi sosial. 3. Pelanggaran mendapatkan celaan atau teguran dari masyarakat. 4. Sanksi berupa pengucilan atau dijauhi dalam pergaulan. Contoh dari norma kesopanan adalah menghormati orang yang lebih tua, berpakaian sopan di tempat umum, serta menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat berbicara. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan bersifat mengikat secara formal. Norma hukum memiliki kekuatan memaksa yang didukung oleh sanksi yang tegas. Ciri-ciri norma hukum meliputi: 1. Bersifat tertulis dan terkodifikasi. 2. Dibuat dan ditegakkan oleh lembaga resmi negara. 3. Berlaku sama bagi seluruh warga negara. 4. Pelanggaran dikenai sanksi hukum yang tegas. Contoh dari norma hukum adalah perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta berbagai produk hukum lainnya yang mengatur kehidupan bernegara. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu berjudul Norma, agar teman-teman bisa lebih memahami tentang macam-macam norma. Oke? Ready? Go! Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh, manusia terpuji. Siapa yang patuh, manusia terpuji.
Oke, jadi itu materi mengenai norma dalam kehidupan. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu norma? Ibu simpulkan ya. Norma merupakan aturan yang bersifat mengikat atau mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma terdiri dari berbagai jenis seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dalam praktiknya, norma itu bersifat memaksa dengan harapan agar masyarakat dapat menaati aturan yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran terhadap norma, maka pelakunya akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis norma yang dilanggar. Oke, kiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias menonton video ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.